Survei Capres terbaru Mei 2023. Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies. Kejutan Cawapres Mahfud MD. Melakukan proses bottom up. Ya ada Pak Erick Thohir, ada Pak Mahfud MD, ada Bu Hovifah, ya. Nah, ada juga nama Menteri Agama Gus Yakut dan segala macam, itu nama-nama yang memang ada di proses bottom up-nya P3 untuk Cawapres. Itu loh. Mereka harus gabung ke P3, Pak? Enggak. Siapa yang bilang? Lah iya, itu. Ya, itu. Prof Ganjar, Pak. Ya, itu berita yang enak dibaca. Itu Tapi saja. memang benar ya, Prof? Enak dibaca tuh karena setiap peristiwa politik bagi saya bacaan. Jadi itu saja lah. Tahun terakhir kita tahu drama mengenai apakah akan melanjutkan nama besar Soekarno, Mbak Puan, atau kemudian Mas Ganjar. Bahkan ada konflik internal di situ, dan menjadi menarik juga karena memang ada kacamata yang melihat bahwa kecenderungan ketika ada PDI Perjuangan mencalonkan, orang kemudian ingin melihat apakah kemudian sejalan atau tidak dengan keinginan Pak Jokowi yang cenderung jauh-jauh hari kita udah bisa melihat di antara pilihan Mbak Puan dengan Mas Ganjar lebih cenderung ke Mas Ganjar. Itu yang menyebabkan daya ledaknya menjadi besar. Menjadi kemudian menarik juga adalah saat terjadinya peristiwa deklarasi itu sebelumnya sudah ada drama yang cukup meledak juga ya terkait dengan perbedaan sikap dari PDI Perjuangan atau Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Berikut hasil survei terbaru Mei 2023 terkait elektabilitas ketiga capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Carta Politika Indonesia menggelar survei pada 2 hingga 7 Mei 2023 untuk mengetahui elektabilitas capres dan cawapres di Pilpres 2024. Siapa di antara Ganjar, Prabowo, dan Anies yang elektabilitasnya tertinggi? Selain menyoroti elektabilitas capres, Ganjar, Prabowo, dan Anies, ada juga kejutan tokoh yang muncul dalam survei, yakni Mahfud MD. Masuknya nama Mahfud MD dalam survei Capres-Cawapres 2023 terbaru ini menjadi kejutan lantaran namanya langsung masuk ke top 3. Capres elektabilitas tertinggi. Elektabilitas teratas dari calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo versi survei Carta Politika. Dikutip tribunkaltim.co dari tribunnews.com. Di artikel berjudul Survei Carta Politika, Ganjar Pranowo ada di posisi teratas nama capres dipilih. Elektabilitas naik setelahnya diikuti oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini diketahui dari rilis hasil survei nasional dinamika elektoral pasca isu Piala Dunia U20 dan deklarasi batu tulis yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia pada 2 hingga 7 Mei 2023. Sebelumnya disajikan pemilihan simulasi nama capres terlebih dahulu sebanyak 10 nama yang akan dipilih. Nama-nama tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti, Airlangga Hartarto, Hovifah Parawansa, dan Puan Maharani. Dari 10 nama tersebut tercatat Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi sebanyak 34,6% dan terendah adalah Puan Maharani dengan 0,4%. Kemudian pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo masih menempati posisi teratas dengan elektabilitas 38,2%. Selanjutnya disusul oleh Prabowo Subianto dengan 31,1% dan Anies Baswedan dengan 23,6%. Dalam survei ini, elektabilitas Ganjar Pranowo diketahui mengalami peningkatan setelah sempat mengalami penurunan pada April lalu. Sementara itu, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan. Elektabilitas Mahfud MD melonjak. Lembaga survei Carta Politika Indonesia mengungkapkan temuan mengagetkan di mana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD masuk ke dalam daftar papan atas calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi. Mahfud berada di posisi ketiga dengan elektabilitas cawapres tertinggi, sementara nomor urut pertama dan kedua diisi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Adapun pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode multi-stage random sampling.
Margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,82%. Pada kesempatan ini, Carta Politika melakukan wawancara terhadap para responden melalui tatap muka. Survei dilakukan pada 2 hingga 7 Mei 2023. Awalnya Direktur Eksekutif Carta Politika Yonarto Wijaya mengatakan Sandiaga Uno berada di peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 19,8%. Yonarto mengungkapkan sebenarnya posisi Sandiaga dan Ridwan Kamil seimbang lantaran memiliki perbedaan elektabilitas yang tak terlalu jauh. Nomor 1 ada Sandiaga Uno di angka 19,8%. Saya pikir ini dikarenakan investasi elektoral yang sudah dimiliki Sandi pada pemilu sebelumnya, ujar Yonarto dalam jumpa pers virtual Senin 15 Mei 2023. Diikuti Ridwan Kamil yang bisa dikatakan berimbang 18,4%, masih dalam margin of error. Dua nama ini memang sudah bersaing selama 6 bulan terakhir, katanya lagi. Yonarto lantas menyebut yang mengagetkan adalah sosok di nomor 3, yakni Mahfud MD. Menurutnya sejauh ini nama Mahfud MD tidak pernah masuk ke dalam top 3 cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Dan yang ketiga yang mengagetkan, saya pikir ini nama baru tidak pernah dibahas.